Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah fenomena yang lagi viral di sosial media ya. Tagar kabur aja dulu. Fenomena tagar ini ya, kabur aja dulu ini mencerminkan sebuah pola pikir yang menarik dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks luas, ini bisa diartikan macam-macam ya. Saya mau coba bedah nih dengan pisau analisis berbagai dimensi ilmu ya. Satu, sebenarnya fenomena kabur aja dulu ini adalah respon terhadap ketidakpastian dan keadilan. Banyak orang merasa situasi sosial, politik, dan ekonomi tidak memberikan harapan, sehingga pelarian menjadi solusi instan. Ini mirip dengan pola migrasi besar-besaran dalam sejarah ketika suatu peradaban mengalami tekanan ekstrim, mengalami chaos. Lalu mentalitas survival ya, survive ini dalam ketidakberdayaan. Jika warga negara mulai berpikir lebih baik kabur daripada bertahan, ini menandakan ketidakpercayaan terhadap sistem di negara itu dan hilangnya optimisme secara kolektif. Jadi ini bukan sekedar fenomena ekonomi, tapi ini juga fenomena psikologis dan sosiologis. Berikutnya lagi, eksodus itu dalam sejarah ada sebuah tanda perubahan peradaban. Fenomena ini bisa dibaca dalam konteks sekarang, di mana memang terjadi transisi perubahan peradaban manusia dari manusia Adam 4.0 ke peradaban manusia transhumanisme Adam 5.0. Jika semakin banyak individu yang ingin meninggalkan sistem lama, ini menunjukkan pergeseran paradigma besar justru menuju dunia yang lebih digital, lebih nomaden, dan lebih terdesentralisasi. Sekarang kita lihat ya, kita lihat dulu. Kalau bingung, kita lihat dulu petunjuk Al-Qur'annya tentang fenomena kabur aja dulu nih. Kalau dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kan ada di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi Allah sampaikan apabila telah ditunaikan sholat ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung ya. Jadi fenomena kabur aja dulu itu bagi Allah ya bukan sesuatu yang negatif. Karena karunia Allah itu ada di seluruh permukaan bumi. Jadi terus ingat Allah banyak-banyak, terus sholat dan jadilah kamu sebagai kaum yang beruntung. Gitu kata Allah ya. Ayat ini diartikan juga sebagai dorongan untuk mencari rezeki dan berkarya dimanapun secara lebih luas di bumi Allah ini. Dan ini juga mencerminkan bahwa manusia itu memang mobilitasnya itu memang sebuah dinamika dalam peradabannya. Nah, sekarang saya akan mengusung konteks Islam futuristik dan khalifah digital. Islam futuristik dan khalifah digital ini konsep yang sedang saya bangun, sedang saya susun ya. Islam futuristik dan khalifah digital Dr. Tifan. Sebagai sebuah peradaban baru yang alternatif. Peradaban baru alternatif. Dan ada beberapa poin. Hijrah sebagai strategi peradaban. Sepanjang sejarah, umat Islam melakukan hijrah bukan sekedar karena tekanan, tetapi untuk membangun ekosistem baru yang lebih baik. Dari hijrah Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dari Mekah, ya itu adalah sebuah strategi sampai penyebaran Islam ke seluruh bumi ya sampai ke Indonesia. Dari satu bagian ke bagian yang lain terjadilah sebuah perubahan besar peradaban. Sampai pernah 700 tahun menjadi sebuah peradaban utama di dunia. Jadi hijrah, kabur aja dulu, dalam sejarah bukan sekedar pelarian, tetapi ini adalah sebuah fakta rekonstruksi peradaban, mekanisme kealaman untuk menciptakan sebuah peradaban baru.
Dan sejarah para nabi nggak cuma Nabi Muhammad SAW ya. Para nabi itu kan rata-rata eksodus, hijrah dari tanah kelahiran, pergi. Karena apa? Karena wilayah itu tidak lagi kondusif untuk keberlangsungan kehidupan dan visi besar mereka ya kan. Seperti Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Nuh alaihissalam ya. Itu kan hijrah ke sana kemana, ke sana banyak nabi melakukan itu. Bahkan mungkin semua nabi ya. Dan ketika ada tekanan dari penguasa yang ingin membatasi perkembangan suatu komunitas. Nah, ini yang terjadi sama Nabi Musa alaihissalam kan. Eksodus ya bersama dengan Bani Israel. Karena ada tekanan dari Fir'aun ya. Kemudian ketika ada tempat lain yang lebih memungkinkan untuk berkembang dan membangun peradaban baru. Ini juga terjadi kan beberapa nabi yang lain. Nah, jika kita melihat fenomena kabur aja dulu ini, kan ada kemiripan pola dengan hijrah para nabi ya. Jadi satu tuh meninggalkan tempat yang semakin sulit untuk ditinggali. Kemudian mencari tempat baru yang lebih menjanjikan. Beradaptasi dengan lingkungan baru dan membangun kehidupan di sana. Namun, ada satu perbedaan mendasar. Hijrah para nabi selalu memiliki visi strategis. Sedangkan kabur aja dulu masih didominasi oleh reaksi spontan tanpa tujuan yang terlalu jelas. Makanya ini bagi generasi muda yang kepengen nggak cuma menaikkan tagar kabur aja dulu, tapi benar-benar mau kabur aja dulu, kalian harus mendesain sebuah visi dulu dalam hidup kalian dan masa depan kalian. Jangan karena spontan ikut-ikutan dan akhirnya nggak punya tujuan yang jelas. Jadi nanti di tanah yang baru atau di negara tempat kalian kabur aja dulu itu kan nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kalian punya visi strategis, kalian akan bisa mewujudkan visi tersebut sambil menanti Indonesia bangkit kembali menjadi negara yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi nih, ini kita studi kasus ya untuk para generasi muda yang kepengen kabur aja dulu ya. Ceritanya misalnya Nabi Muhammad SAW kan kabur aja dulu nih hijrah dari Mekah ke Madinah. Konteksnya waktu itu tekanan di Mekah terlalu besar, penolakan terhadap ajaran Islam pada kaum muslim awal itu terlalu besar sehingga hijrah kabur aja dulu ke Madinah menjadi solusi strategis. Hasilnya di Madinah Rasulullah SAW bisa membangun komunitas Islam yang kuat, mendirikan pemerintahan Islam pertama di sana, dan akhirnya kembali ke Mekah sebagai pemenang. Jadi kabur aja dulu dari Mekah ke Madinah, akhirnya balik lagi ke Mekah sebagai pemenang. Jadi ini pelajarannya, hijrah bukan sekedar kabur aja dulu, tetapi strategi untuk membangun peradaban baru yang lebih kuat. Lalu yang tadi udah saya sebut Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ya, yang eksodus kabur aja dulu dari Mesir. Karena waktu itu konteksnya kaum Bani Israel ditindas oleh penguasa Mesir, Fir'aun, dan tidak memiliki kebebasan untuk berkembang, bahkan jadi budak belian aja. Makanya kemudian Nabi Musa alaihissalam memimpin eksodus besar-besaran menuju tanah yang dijanjikan Allah, membebaskan kaumnya dari perbudakan karena waktu itu Bani Israel menjadi budak ya di tanah Mesir dan lalu menata ulang struktur sosial mereka. Pelajaran di sini, eksodus atau hijrah, kabur aja dulu, harus memiliki pemimpin dan visi yang jelas. Jadi kalian juga jangan kemana-mana nggak pakai tujuan, nggak pakai visi, dan nggak ada yang mimpin atau mentoring kalian. Jadi pilih dulu, tentukan dulu. Kalian punya mentor nggak di sana? Jangan jadi gelandangan malah nanti tuh nggak ada pemimpin, nggak ada yang mentoring dan nggak punya visi yang jelas ya. Seperti yang terjadi pada Bani Israel ketika mereka tuh berkhianat terus-menerus ya selama 40 tahun. Akhirnya tersesat di padang pasir bertahun-tahun 40 tahun itu karena mereka nggak mau dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, nggak mau ngikutin, udah didapat firman-firman Allah mereka mengkhianati dan akhirnya kemana-mana nggak jelas ya kan. Sampai terputar-putar selama 40 tahun di padang pasir. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu kan juga punya sejarah hijrah, kabur aja dulu, perjalanan mencari peradaban baru. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota kelahirannya, waktu itu tuh negaranya namanya Ur, di Jazirah di kawasan Mesopotamia. Karena sistem waktu itu menindas dan tidak mendukung tauhid. Hasilnya ya kan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar gitu kan sama penguasa Ur ya di situ. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah, kabur aja dulu ke berbagai tempat, mendirikan komunitas-komunitas baru, dan akhirnya keturunannya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa besar. Jadi pelajarannya,
Kadang hijrah, kabur aja dulu tidak memberikan hasil yang langsung, yang instan, tetapi ini adalah sebuah mekanisme untuk menanam benih bagi peradaban yang akan datang. Bisa jadi nih ya. Lalu, nah, kalau kabur aja dulu ini adalah sebuah fenomena hijrah tanpa arah atau apapun, nah ini bahayanya di situ. Karena ini adalah sebuah eskapisme murni. Jadi generasi muda pergi dari Indonesia, pergi ke negara lain itu nggak punya visi, dan mereka kemudian hanya akan menjadi diaspora yang tercerai-berai tanpa arah. Lalu yang bahayanya mereka bisa kehilangan akar budaya, kehilangan kontrol atas tanah airnya, dan akhirnya hanya menjadi pekerja di negara lain tanpa kepemimpinan strategis dan tidak mewujudkan visi apapun. Jadi ini adalah skenario yang berbahaya. Indonesia bisa kehilangan generasi muda terbaiknya tanpa arah yang jelas. Nah, kemudian fenomena yang berikutnya yang lebih positif adalah hijrah atau kabur aja dulu dengan visi strategis membangun peradaban baru. Jika fenomena kabur aja dulu ini bisa dikonsolidasikan, maka ini bisa menjadi strategi seperti yang dilakukan para nabi loh. Anak-anak muda pergi, harus tetap terhubung dan membentuk jaringan ekonomi, teknologi, dan intelektual yang solid untuk tetap memberikan kontribusi bagi Indonesia dari luar negeri. Lalu pada waktunya setelah mereka kuat secara finansial, secara kredensial, mereka kembali dengan kekuatan baru untuk membangun negara Indonesia masa depan, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kembali lagi ke Mekah. Nah, ini bisa menjadi momen rekonstruksi peradaban baru bagi Indonesia di masa depan. Di masa abad keberapa ya? Abad 22 kali atau abad 23 kali gitu ya. Nah, sekarang ini kan sebenarnya adalah sebuah tanda-tanda revolusi ya. Karena kan ini fenomena kabur aja dulu ini berhari-hari, berminggu-minggu ya. Jangan-jangan ini adalah sebuah awal revolusi di Indonesia ya. Nah, sekarang kalau kita mau mengkontekstualkan revolusi ini menjadi sebuah gerakan perubahan yang besar tanpa harus tercederai dengan chaos, dengan perang saudara dan segala macam, maka bagaimana kita membuat sebuah konsep kabur aja dulu ini menjadi sebuah gerakan besar yang akan memberikan dampak besar bagi Indonesia di masa depan. Jadi caranya ya, membangun jaringan diaspora yang terkoneksi. Orang-orang yang pergi dari Indonesia harus tetap terhubung satu sama lain. Dan dengan era digital sekarang kan bisa menciptakan ekosistem. Jadi seakan-akan tidak pergi, walaupun secara fisiknya pergi gitu. Dan mereka ini harus menjadi agen perubahan di tempat baru. Bukan sekedar jadi buruh atau malah jadi semacam refugee atau pelarian yang nggak jelas juntrungnya hanya untuk mempertahankan hidup semata. Kemudian mereka bisa mempersiapkan kembalinya generasi pemenang. Karena dalam sejarah Islam, hijrah, kabur aja dulu, bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru strategi sementara untuk mengumpulkan kekuatan. Jika waktunya tiba, mereka harus kembali untuk membangun kembali negara ini dengan konsep yang jauh lebih maju dan relevan dengan zaman waktu itu. Kemudian membangun model alternatif di luar sistem yang ada. Karena nih kalau elit global benar-benar ingin mengosongkan Jawa dan mengontrol Indonesia, maka kita harus membangun alternatif di luar sistem mereka loh. Ini bisa berbentuk ekosistem digital, ekonomi berbasis komunitas, atau jaringan peradaban baru yang tidak bisa dikendalikan oleh elit global. Jadi, kabur aja dulu ini jangan jadi sebuah akhir, tapi bahkan bisa menjadi sebuah awal. Ya, jangan cuma jadi fenomena, fenomena biasa aja, bisa menjadi akhir dari generasi muda Indonesia ini, kalau ini adalah sebuah fenomena biasa. Tetapi semua pihak ya harus menghikmati situasi ini sebagai sebuah hijrah strategis, dan ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Sejarah sudah menunjukkan bahwa hijrah selalu menjadi titik balik peradaban. Tetapi hanya jika ada visi, ada strategi, dan ada pemimpin yang mampu mengubah eksodus menjadi kebangkitan baru. Apakah jadi pertanyaannya yang mesti ditanya sama semua anak muda ini, hai kalian anak muda, kepengen kabur aja dulu pakai arah atau nggak pakai arah? Atau kalian ingin menjadikan ini sebagai sebuah strategi hijrah menuju suatu ketika nanti peradaban Indonesia yang jauh lebih besar? Ini mesti ditanya, maka belajar kepada sejarah para nabi. Ya, ingatlah dan sebelum kalian bertebaran di muka bumi, siapkan kekuatan seperti yang disampaikan
difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anfal ayat 60. Jadi hijrah ini, kabur aja dulu ini bukan sekedar lari begitu aja, tapi kabur aja dulu adalah sebuah strategi. Kemudian, memang fenomena hijrah kabur gitu ya, adalah sebuah dinamika global dan desentralis manusia yang memang relevansinya itu pada abad sekarang ya, abad peradaban baru ya, dunia sudah terbelah dari peradaban lama kemarin yang sudah ditinggalkan dan peradaban baru. Kalian masih ketinggalan di peradaban lama nggak sih? Atau udah sadar bahwa ini kita udah masuk di dalam peradaban baru nggak sih? Karena kalau kalian udah sadar, ini adalah sebetulnya fenomena kabur aja dulu ini adalah sebuah dinamika global loh. Ya, karena memang peradaban baru ini merelevansikan manusia itu menjadi menjadi menuju ke arah desentralisasi. Karena teknologi itu memungkinkan seseorang bekerja dari mana saja, work from anywhere, menciptakan era digital nomad. Jadi orang-orang itu cuma pakai laptop, pakai segala macam gadget, dia bisa tinggal di mana-mana. Jadi bisa jadi loh fenomena kabur aja dulu ini bukan hanya lari dari masalah, tetapi adalah sebuah tanda perubahan paradigma yang benar-benar sadar tidak sadar itu memang pada siap menuju peradaban Adam 5.0, Adam 5.0. Siapa sih yang bilang Adam 5.0, Dr. Tifa? Jadi ini peradaban baru yang sekarang ini namanya saya namakan sebagai peradaban Adam 5.0, di mana manusia tidak lagi terikat oleh batasan geografis karena ada teknologi. Nah, sekarang nih, tafsir bertebaranlah kalian di muka bumi dalam era digital nih. Coba kalau kita definisikan ya. Jika dulu bertebaran di muka bumi itu artinya adalah sebuah cara atau metode migrasi fisik, fisik manusia nih pindah gitu ya. Kini bisa diartikan sebagai migrasi digital aja, pindah ke sistem ekonomi baru, blockchain, AI, atau model kerja yang lebih bebas dari kontrol negara. Ini bisa menjadi cara baru untuk mencari karunia Allah di era digitalisasi. Jadi nggak fisik yang migrasi, tapi mind-nya, pikirannya, energinya itu pindah ya dari perspektif ini Islam futuristik dan khalifah digitalnya Dr. Tifa nih. Jadi fenomena ini bisa menjadi indikator percepatan disrupsi sosial. Jadi instead of hanya kabur aja dulu, bagaimana jika anak muda ini menciptakan ekosistem baru yang lebih berkelanjutan? Jika sistem lama dianggap gagal, maka solusi bukan hanya meninggalkannya, tapi membangun alternatif yang lebih baik. Karena jangan sampai Indonesia ini menuju brain drain seperti Venezuela dan Soviet. Fisik yang hebat-hebat itu pindah ke negara lain. Hati-hati ini nih kita semua ya, karena kalau kita kehilangan anak muda dan profesional terbaik, memilih meninggalkan negara ini bahaya sekali. Startup digital, tenaga ahli IT lebih memilih bekerja di luar negeri atau migran digital dengan bekerja di perusahaan luar negeri. Dokter, ilmuwan, akademisi bisa mencari negara lain yang lebih menghargai mereka. Entrepreneur muda lebih memilih membangun bisnis di luar Indonesia. Ini bahaya, bakal terjadi seperti Venezuela atau Rusia. Indonesia bisa mengalami kehilangan generasi terbaiknya gitu ya. Nah, lalu apakah eksodus atau ini sekedar eksodus atau transformasi peradaban? Solusinya gimana? Jadi, harusnya tuh ya, lihatnya tuh apakah generasi muda ini akan pergi selamanya, mereka meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, atau sebenarnya mereka itu hijrah sementara, lalu mereka pada suatu ketika nanti, entah abad sekarang atau abad berikutnya atau 700 abad lagi, 7 abad lagi atau whatever, itu mereka ini sedang bersiap-siap untuk menghadirkan sebuah peradaban baru. Bagaimana jika yang akan dipakai oleh anak cucu mereka mungkin gitu ya. Nah, akhirnya kalau emang ini bisa diarahkan, ya fenomena ini tidak dibiarkan begitu aja, menjadi sebuah fenomena yang cuma dibaca aja di sosial media, tetapi fenomena ini diarahkan oleh kita-kita yang senior ya, untuk membangun jaringan global yang tetap terkoneksi dengan Indonesia. Ya, jadi sekali lagi kalau kita biarkan fenomena kabur aja dulu ini menjadi sebuah lari tanpa arah dari kalangan generasi muda, tapi dikonsepkan oleh kita sebagai sebuah kabur aja dulu hijrah digital atau revolusi diaspora, maka ini bisa menjadi langkah untuk membangun ekosistem alternatif yang lebih kuat loh. Ya, maka pertanyaan besar kita nih, bagaimana menurut kalian?
Apakah ini lebih ke arah eksodus massal atau justru peluang bagi para inovator untuk membangun model baru? Jangan sampai cuma eskapisme atau aja, tapi bagaimana fenomena energi kabur aja dulu ini menjadi bagian dari gelombang hijrah modern menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Jika iya, coba definisikan kemana tujuan kabur aja dulu ini setelah mendapatkan pencerahan dari saya. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share video ini segala macam kemana-mana agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video Dr. Tifa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.